Iya ya, gue sih untuk kasus yang beberapa merek Indo yang ditarik, eh, setahu gue ya, seingat gue ya, kalau nggak salah berhubungan dengan DNA salmon pada saat itu ya. Ini nggak tahu nih yang benar yang lo tanya bener apa enggak ya. Jadi pada saat itu ada beberapa merek yang ditarik terkait DNA salmon yang pada saat itu dibilang bahwa ini hanya kandungan yang boleh untuk dioles saja, tidak boleh disuntik. Jadi mengenai sekarang bagaimana saya belum ikutin lagi. Cuma setahu saya pada saat itu memang sudah beberapa bulan yang lalu ada beberapa merek yang ditarik karena berhubungan dengan DNA salmon. Yang lebih mengerti BPOM. Cuman setahu saya ya, koreksi kalau saya salah, itu berhubungan dengan DNA salmon yang pada prinsipnya kandungan-kandungan itu hanya boleh untuk kosmetik, tidak boleh untuk disuntikan. Setahu saya itu aja. Dan ada beberapa merek ya. Iya, saya rasa apa yang dikeluarkan oleh BPOM itu, tindakan yang dikeluarkan oleh BPOM itu, menurut saya udah pasti tindakan yang menurut mereka tepat. Karena kan mereka adalah satu-satunya badan yang bisa mengeluarkan izin edar sebuah produk dan bisa juga menarik izin edar tersebut kalau dirasa mungkin ada sesuatu hal yang menurut mereka tidak sesuai gitu kan. Oh, saya nggak tahu karena setahu saya ini bukan hanya produk Dr. Richard aja. Menurut saya setahu saya ada beberapa produk ya, termasuk salah satunya produk Dr. Richard. Tapi untuk kandungan itu berbahaya apa tidak itu saya lupa. Kalau nggak salah itu udah beberapa bulan yang lalu, jadi saya juga kurang ingat. Cuman seingat saya itu berhubungan dengan DNA salmon yang pada saat itu hanya boleh untuk dioleskan saja gitu. Enggak sih kalau secara umum kan sudah ada di rapat dengar pendapat dengan BPOM. Cuma saya yang menekankan cuman bahwa bagaimana BPOM harus mengambil sikap yang jelas atas kemarin. Concern saya adalah banyaknya polemik-polemik yang terjadi di masyarakat bahwa ada beberapa orang, beberapa praktisi, ada dokter yang menguji kandungan-kandungan skincare produk-produk lain gitu kan, yang ada yang bilang overclaim, ada bilang kandungan berbahaya, dan saya bilang pada saat itu BPOM harus memanggil mereka-mereka yang itu mereka yang mengadakan uji lab mandiri. Kalau ternyata emang uji lab mandiri mereka ternyata benar apa yang mereka katakan overclaim atau ada bahan yang berbahaya, BPOM harus menindak tegas produk-produk yang dimaksud. Tapi kalau ternyata uji lab mandiri yang dilakukan oleh orang-orang ini ternyata invalid atau tidak sesuai, ya ini juga harus ditindak tegas. Jadi menurut saya satu-satunya badan yang harus dipercaya di Indonesia adalah BPOM kalau untuk urusan izin edar dan kandungan-kandungan dari kosmetik dan bahan-bahan makanan lainnya, itu aja. Oh iyalah, pasti kalau ada masalah-masalah yang lagi mengusik masyarakat pasti saya koordinasi. Cuman kan masalah yang tadi lo tanyain tadi itu kan masalah yang udah terjadi beberapa bulan yang lalu pada saat gue belum jadi DPR. Itu tadi gue ngomong juga, saya ingat gue itu bisa jadi gue salah. Ya mungkin berita baru keluar sekarang kali ya. Enggak sih, saya gini, saya kayak kemarin juga ada perdebatan antara Doktif dengan Dr. Richard dan lain sebagainya. Saya juga mengambil posisi yang netral. Dua-duanya saya kenal, tapi saya tidak mau memihak satu pihak. Saya akan berdiri pada pihak yang menurut saya benar, dan bukan menurut saya benar, menurut hukum dan undang-undang benar, itu aja. Menurut saya siapapun pihak siapapun kalau menjual produk-produk yang mungkin berbahaya kayak mengandung hidrokinon dan lain sebagainya, merkuri, ya itu harus ditindak tegas. Karena kan ada pidananya juga. Dan BPOM juga harus berani mencabut izin edar jika memang ditemukan produk tidak sesuai dengan kandungan yang didaftarkan, itu aja. Enggak tahu saya, itu urusan masing-masing karena saya juga belum ngobrol banyak sama Dr. Richard ya. Jadi ya tanyakan saja sama Dr. Richard ya. Tentunya itu aja ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.